Suryana. Mohon maaf Bu, udah lama nunggu ya Bu. Mohon maaf Bu, udah lama nunggu ya Bu. Waalaikumsalam Pak Hartono. Kok saya juga barusan duduk kok ini barusan aja saya duduk. Sepertinya ada sesuatu yang mau dibahas nih. Sebenarnya ada Bu, tapi saya takut mengganggu waktu Ibu. Maaf ini sebelumnya Bu ya, sudah mengganggu waktu dan menyita waktu Ibu ini. Nggak apa-apa. Saya juga lagi santai nih. Tidak ada waktu untuk ngerjakan apapun. Bu, Silakan kasih, Pak. Bu. Alhamdulillah Bu. Saya ini memang lagi perlu seseorang ini Bu untuk memang membicarakan lagi masalah seseorang saya. ini Ya Ibu tahulah selama ini saya itu Ibu jarang dapat tahulah selama masalah. Dan Ibu juga saya tahu jarang saya dapat masalah. biasanya tuh gak punya masalah, nggak Dan pernah Ibu juga saya tahu, saya biasanya tuh bilang nggak ke punya orang-orang. masalah, Tapi nggak kok pernah kayaknya saya masalah ini berat kali bilang sama ke saya. orang-orang. Sangat Tapi mengganggu kayaknya pikiran masalah saya ini ini Bu. berat kali sama saya, sangat mengganggu saya ini. Baik. Jadi apa nih Pak Hartono yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Pak Hartono capai dari hasil diskusi kita Ya hari tentu ini? saja solusi dari masalah saya ini Bu, Ya, karena tentu saja mengganggu solusi sekali dari pikiran masalah saya saya ini Bu. karena mengganggu sekali pikiran saya ini Bu. Oke, baik. Terus ada lagi? Ini Bu, ini ya. Bagaimana Bu ya kok bisa seperti ini saya Bu ya? Bagaimana Bu ya kok bisa seperti ini saya Bu ya? Oke, coba sekarang Pak Hartono ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Saya selama bertugas jadi guru Bu, Saya selama belum pernah saya dapat teguran dari kepala sekolah. sekolah. Kemarin ditegur sama kepala sekolah, kok rasanya ser di hati saya ini. Bagaimana ya Bu ya? Di hati saya ini, bagaimana ya Bu ya? Ditegur kepala sekolah, teguran seperti apa? Kok bisa? Gini Bu, saya kemarin kan Ini Bu, saya ya kemarin kan sebenarnya bagaimana ya? ya Pengawas sebenarnya sekolah bagaimana tersinggung ya? sama saya. Pengawas sekolah Mungkin tersinggung ketersinggungan sama pengawas saya. ini yang buat saya ini Mungkin ditegur kepala ketersinggungan sekolah Bu. pengawas ini yang buat saya ditegur kepala sekolah Bu. Oh, maksudnya Pak Hartono ditegur kepala sekolah dikarenakan ketersinggungan pengawas sekolah, begitu? Barangkali seperti itu Bu, saya pun merasa iya. Nah, barangkali Saya udah seperti itu. berusaha Saya sebaik-baiknya merasa Bu iya. ketika pengawas itu Saya udah supervisi berusaha ke kelas. sebaik-baiknya, Saya Bu, udah pengawas itu saya supervisi kerahkan ke semua kelas. media Saya udah- saat saya Saya mengajar. kerahkan semua Tapi media kok masih ada saat saya masalah mengajar. juga gitu Bu. Tapi kok masih ada masalah juga gitu Bu. Oke, coba Pak Hartono jelaskan ke saya bagaimana proses supervisi itu berlangsung. Ya, saya pakai alat peraga, saya pakai media, saya pakai info. media, saya pakai info. Cuman buku teks pelajaran memang yang nggak saya bawa Bu, jadi nggak saya pakai. Pelajaran memang nggak saya bawa Bu, jadi nggak saya pakai. Tidak membawa buku teks gimana? Apa yang membuat Bapak merasa benar dengan tidak membawa buku teks? Ya saya kan nggak bawa buku teks, tapi kan pembelajaran saya. Ya, Karena saya pakai media-media yang lain dalam pembelajaran saya itu. Memang buku teks saja saya nggak bawa. Memang buku teks saja saya nggak bawa. Oh, jadi Bapak sudah tahu nih penyebab teguran dari kepala sekolah Bapak. Kalau menurut saya iya Bu, saya rasa itu memang. Menurut saya iya Bu. Terasa kali di pikiran saya ini. Terasa kali di pikiran saya ini. Oke, saya mau tahu, selama ini apa Pak Hartono tidak pernah membawa buku paket setiap kali mengajar? Nah, itulah Bu. Karena selama ini kan saya nggak jadi bimbingan Bu. Jadi ya mudah-mudahan materi itu saya sudah ingat. Jadi saya pakai media-media pembelajaran juga yang lain. Saya pakai Infocus. Dan masih mengacu pada kurikulum Bu, Kak, ikan semua. Tapi masih bermasalah juga sama pengawas. Bagaimana kalau Bapak gunakan juga buku paket dalam pembelajaran Bapak dibarengi dengan sumber belajar lainnya? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih Bu. Kalau boleh saya coba simpulkan, sebenarnya
tidak ada masalah dengan buku paket atau sumber belajar lainnya. Tapi sekarang ini kegelisahan Bapak adalah tentang teguran kepala sekolah atas ketersinggungan pengawas sekolah. Benar demikian, Pak? Benar Bu, benar sekali. Sebenarnya pun saya bawa juga buku paket Bu. Cuman dalam supervisi semalam memang nggak saya bawa buku paketnya. Tapi karena saya pakai media-media pembelajaran yang lain ya, saya merasa benar gitu. Oke, berarti Pak Hartono sudah tahu nih penyebabnya. Pak Hartono merasa tidak nyaman dan terus kepikiran tentang teguran dari kepala sekolah. Itulah yang kepala sekolah bilang sama saya Bu. Jadi kepikiran terus saya ini memang. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan Pak Hartono lakukan? Banyak Bu. Jadi buat saya bingung ini. Dari mana saya mulai Bu ya? Oke. Dari yang sudah Pak Hartono jelaskan tadi, hal mana yang menurut Pak Hartono menjadi prioritas utama? Kalau menurut saya jumpain aja dulu kepala sekolah. Saya ajak bicara, saya ajak diskusi mengenai masalah saya ini dan masalah pengawasan tersinggung dengan saya ini. Saya rasa itu dulu yang utama. Oke, menurut saya sih itu sudah langkah yang baik. Kira-kira ada hal lain yang akan Pak Hartono lakukan? Saya rasa nggak ada Bu. Saya berharap kepala sekolah ini mau mengerti. Jadi diskusi ini nanti bisa buka pikiran saya tentang alasan saya kenapa saya tidak pakai buku teks dalam mengajar. Nah, tapi kan setelah saya tidak pakai buku teks, saya kan pakai sumber lain, media-media pembelajaran yang lain. Jadi saya berharap kepala sekolah mau paham Bu dengan penjelasan saya ini. Oke. Siapa kira-kira selain kepala sekolah yang dapat membantu Pak Hartono untuk menjalankan komitmen Bapak? Kalau yang saya lihat di sekolah, kepala sekolah dekat dengan pengawas Bu. Jadi saya rasa kepala sekolah aja ini Bu yang bisa bantu saya ini. Oke, baik. Bagus Pak Hartono. Saya suka dengan apa yang Bapak capai dari diskusi kita hari ini. Nah, ini ide yang baik sekali. Berusaha terus ya Pak Hartono. Pak Hartono pasti bisa. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu atas solusinya. Sama-sama. Oke. Sekarang giliran saya sebagai pengamat. Pengamatan saya pada kasus ketiga ini sesuai dengan langkah-langkah dalam model kita, praktik coaching dengan model kita ini. Yang pertama adalah tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Dari praktik tadi, coaching yang saya amati sudah terlihat atau tampak tujuan yang ingin dicapai. Dari pertanyaan yang disampaikan coach kepada coachee. Contohnya, jadi apa nih Hartono yang bisa bantu? Apa yang mau Pak Hartono capai dari hasil diskusi kita ini? Nah, jadi yang pertama, tujuan coaching sudah kelihatan. Yang kedua, hasil pengamatan saya pada langkah kedua adalah identifikasi. Dalam identifikasi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Tadi dalam praktik tadi sudah terlihat coach mengarahkan coachee untuk mengidentifikasi permasalahan dengan pertanyaan terbuka. Kemudian coach juga mengeksplorasi coachee dengan respon yang cukup lancar. Kemudian coach juga memberi tanggapan. Dari tanggapan tersebut, maka timbullah pertanyaan keinginan atau identifikasi dari si coachee-nya. Kemudian langkah yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Balik lagi ke praktiknya tadi,
balik lagi sudah terlihat dalam percakapan tadi dengan adanya pengambilan keputusan. Jadi keputusan kuncinya tadi ya menemui kepala sekolah. Dan juga ada komitmennya tadi ya. Yang dilakukan oleh coachnya secara mandiri ya. Jadi coachnya mengarahkan, coachnya mengambil keputusan sendiri secara mandiri. Yang keempat adalah proses tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Artinya juga terlihat coach menekankan coachnya untuk mengambil keputusan berdasarkan komitmennya yang secara mandiri, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan akhirnya akan menyelesaikan permasalahan kunci sesuai dengan potensi yang ada pada kunci. Saya rasa itu untuk kasus ketiga ini. Terima kasih. Nah,